di dalam tubuh kita. Yang pertama Bapak Ibu, 5 organ tubuh kita. Ya, nah inilah Bapak Ibu yang paling penting berperan di dalam tubuh kita. 5 organ tubuh kita yang paling penting, yang pertama itu Bapak Ibu apa? Hah? Jantung. Yang iya, otak, jantung. Nah Bapak Ibu ada 5 organ yang paling terpenting di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah otak. Yang kedua paru-paru. Yang ketiga jantung. Yang keempat ginjal. Yang kelima hati. Pintar-pintar Bapak Ibu, yang kasih tepuk tangannya dulu dong Bapak Ibu. Nah ini adalah 5 organ kita yang berperan paling penting di dalam tubuh kita. Jadi inilah yang perlu dijaga, yang inilah yang memang harus disehatkan. Kalau semuanya ini sudah sehat Bapak Ibu sudah termasuk manusia yang paling aman, betul nggak? Ya kan? Karena Bapak Ibu yang pertama itu adalah otak, ya kan? Ada punya otak? Otak ya Bapak Ibu. Nah ini otak ini adalah Bapak Ibu fungsinya apa? Ini adalah sistem sarafnya manusia, betul nggak? Sistem sarafnya manusia. Karena otak ini Bapak Ibu membutuhkan berapa persen oksigen? 30% oksigen yang dibutuhkan oleh otak. Kalau Bapak Ibu otaknya mau sehat, Bapak Ibu harus cukupi dulu oksigennya yang 30% ini. Nah yang dari 30% inilah Bapak Ibu, ya kalau Bapak Ibu mau paling dapat banyak oksigen itu dari tidur malam pulas selama 8 jam, ya kan? Harus tidur pulas selama 8 jam. Tapi kalau guru tanya, ada beberapa mungkin tidak ada yang memang betul-betul tidurnya pulas selama 8 jam, betul nggak? Betul. Kalau ditanya tidurnya rata-rata di atas jam 10, bangunnya paling cepat, betul nggak? Jam kadang Bapak Ibu kalau kita udah tertidur jam 2, jam 3 pun kadang kencing, ada yang minum, betul nggak? Nah betul. Jadi sangat jarang sekali kita bisa tidur pulas selama 8 jam. Terus dari mana lagi kita dapatkan oksigen Bapak Ibu? Dari udara. Kita perhatikan Bapak Ibu udara sekarang. Apa betul Bapak Ibu bisa jamin udara sekarang itu udaranya yang sehat-sehat? Nggak bisa jamin. Ada banyak pencemarannya, betul nggak? Iya. Terus Bapak Ibu, dari mana lagi kita dapat oksigennya? Dari tumbuhan, dari udara yang sejuk, dari pegunungan, dari air terjun, betul nggak? Ada di danau air terjun? Nggak ada. Ada pegunungan? Ada pegunungan nggak di danau Pak Saida? Mungkin ada. Pegunungan ada di sini aja, banyak gunung. Gunung Pagertulang. Bercanda ya, dia ketawa ya kan Bapak Ibu? Gak apa-apa bercanda kan? Gak apa-apa. Nah jadi Bapak Ibu, sebenarnya oksigen yang paling banyak kita dapatkan itu dari tidur pulas selama 8 jam. Tapi Bapak Ibu, manusia sekarang sangat susah, sangat sulit untuk tidur pulas, ya kan? Tidur pun dulu menghayal-hayal, ya kan? Menghayal sampai nanti tertidur, tapi nanti Bapak Ibu 1 jam, jam 1, jam 2 terbangun. Nah jadi sangat sulit. Terus dari mana? Bermanium Bapak Ibu, salah satu manfaatnya ini yang Bapak Ibu tidurkan setiap hari, happy matras yang Bapak Ibu tidurkan setiap hari, manfaatnya salah satu adalah mampu yang namanya mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Jadi Bapak Ibu, germanium kita mampu yang namanya mensuplai oksigen ke dalam tubuh. Yang kita butuhkan adalah 70%
oksigen. Nah, yang kita bicarakan adalah ke otak. Berapa persen? 30%. Betul nggak? Nah, jadi Bapak Ibu, penyakit, nah, dan sistem saraf yang paling penting itu di manusia itu ada dua, Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya saraf motorik. Tahu saraf motorik? Tahu nggak? Yang kedua saraf apa? Saraf sensori. Apa saraf motorik kira-kira? Hah? Penggerak motor, ya, motorik motor, penggerak. Bagus, Bu Ita kasih tepuk tangannya dulu dong buat Bu Ita itu. Ini saraf penggerak, ya. Kalau sensori apa? Iya, yang memerintah, sensor, yang memerintah. Oke Bapak Ibu, ini ya, nanti kita lanjut lagi. Berarti yang mau naik sesi berapa? Sesi 3. Nah, nanti kita lanjut yang berarti yang sesi 4, sesi 5. Oke Bapak Ibu, kita naikkan dulu sesi 3 udah risih. Udah goyang-goyang, nanti cepet katanya. Patah pinggang nanti. Kita naikkan dulu sesi 3 Bapak Ibu. Yang mana sesi 3? Sedikit kali. 2 orang, 3. Nah, harus pilihan dulu. Ya, sesi 3 Bapak Ibu, sebelum kita naik alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga penyakitnya cepat sembuh, pulang dari sini Bapak Ibu selamat sampai rumah. Besok bisa kembali lagi terapi. Ayo berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing Bapak Ibu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, saya mau terapi di happy agar badanku sehat, tubuhku juga sehat, alatnya happy matras dan juga toples. Bapak Ibu bisa datang lagi. Bapak Ibu jangan bolong-bolong, jeng 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 jeng. Ayo yang di belakang maju ke depan. Ibu Lasmi Sianipar perlu Bu gendong dulu sini. Bu gendong lah. Mari dulu ke depan. Bu Yanti, mana Bu Yanti? Ini siapa duduk sini? Oke, yang di belakang Bapak Ibu, guru tiketnya juga duduk. Bapak Ibunya duduk biar mendengarkan. Ini harus Bapak Ibu dengarkan. Ini adalah ilmu, betul nggak? Ilmu yang memang harus Bapak Ibu tahu, karena inilah organ yang paling penting di dalam tubuh kita. Jadi memang betul Bapak Ibu harus pahami, ya, karena ini semuanya yang akan pasti Bapak Ibu bisa kena. Emang Bapak Ibu bisa jamin Bapak Ibu nggak kena paru-paru? Bisa jamin nggak? Nggak bisa jamin. Oke, sebelumnya biar semangat, Guru Irul mau kasih salam dulu boleh? Salamnya Bapak Ibu annyeonghaseyo. Bapak Ibunya jawab happy 1,
Masih 4 kan? 5 kali. Masih 4 dulu. Baik. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang balik lagi yang ke saraf motorik dan saraf sensorik tadi. Ini, halo, udah mulai kayak pasar. Ini adalah saraf motorik dan adalah saraf sensorik. Ini saraf yang paling ada di dalam tubuh kita dan yang paling penting juga kita harus jaga. Dan semua Bapak Ibu ini pasti bisa terjadi kalau saraf motorik kita akan rusak, saraf sensorik kita juga pasti bisa rusak. Nah, kira-kira Bapak Ibu dari saraf motorik tadi, kira-kira kalau saraf motorik kita rusak apa yang terjadi? Hah? Stroke. Terus apa lagi? Stroke. Apa lagi? Lumpuh. Sama itu nih kita buat ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Cuman ini. Oke, dari saraf sensorik Bapak Ibu, kira-kira kalau kita saraf sensoriknya rusak, kira-kira apa yang terjadi? Hah? Apa? Pelupa, pikun. Ada yang pikun di sini? Pikun. Tari sinilah, Tari udah lama nggak datang. Bisu, yang ataupun anak autis. Ini Bapak Ibu adalah salah satu penyebabnya kalau saraf motorik kita rusak adalah orang yang stroke. Ada yang stroke di sini? Ada yang stroke nggak? Ada. Nah, orang yang stroke Bapak Ibu itu terjadi karena kerusakan di saraf motoriknya, penggeraknya. Orang yang stroke Bapak Ibu bisa ngomong nggak? Hah? Bisa ngomong nggak? Ada yang bisa, ada yang enggak, ya kan? Tapi Bapak Ibu tangannya nggak bisa digerakin, nggak bisa diangkat-angkat, kakinya kadang Bapak Ibu nggak bisa gerak, ya kan? Betul nggak? Bahkan bisa sampai nggak bisa jalan, ya kan? Termasuk orang lumpuh, itu adalah salah satu saraf motoriknya yang rusak. Tapi dia bisa ngomong, ya kan? Berarti Bapak Ibu itu salah satu penyebab saraf motoriknya yang rusak, sehingga saraf-sarafnya Bapak Ibu dia nggak bisa jalan, nggak bisa apa namanya, tangannya nggak bisa digerakkan segala macam. Itu ketika kalau saraf motorik kita rusak. Nah, terus yang kedua Bapak Ibu, saraf sensori yang memerintah, ya kan? Contohnya Bapak Ibu bisu, anak autis, nggak bisa ngomong, betul nggak? Tapi dia bisa jalan, bisa lari-lari, ya kan? Berarti Bapak Ibu saraf motoriknya bagus, tapi yang bermasalah adalah saraf sensorik, saraf yang memerintahnya, sehingga dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, nggak bisa ketawa segala macam. Jadi kenapa Bapak Ibu? Berarti kalau terapi di germanium, orang yang sakitnya saraf sensorik, orang yang bermasalah sama saraf motoriknya bisa sembuh nggak kira-kira? Hah?
kira-kira Bapak Ibu yang kedua ini penyakit paru yang apa paru. Yang kedua paru-paru. Nah, kira-kira Bapak Ibu siapa di sini yang bermasalah sama parunya? Ada nggak? Hah? Ada yang bermasalah sama parunya? Kalau ada ini perlu ditunggangi ataupun temannya, keluarganya, istrinya yang nggak bisa terapi yang bermasalah sama paru-paru. Nah, paru-paru kira-kira fungsinya apa Bapak Ibu? Hah? Sistem pernapasan manusia, betul nggak? Paru-paru ini juga paling penting. Kalau nggak ada paru-paru bisa bernapas nggak? Nggak bisa. Kalau paru-parunya rusak Bapak Ibu nggak bisa bernapas. Nah, ini paru-paru ini juga sangat paling penting. Kenapa? Ini menyangkut sama pernapasan kita, ya kan? Nah, Bapak Ibu, paru-paru kita rusak bisa disebabkan dari apa? Dari mana? Dari udara juga bisa. Terus dari mana lagi? Dari mana lagi Bapak Ibu kita bisa, kalau pernapasan kita ini bisa terganggu ataupun paru-paru kita rusak dikarenakan apa? Dari mana? Iya, ini dari udara. Nah, kita jabarkan lagi dari udara Bapak Ibu, dari asap rokok, ya kan? Asap rokok. Terus dari bakar sampah. Terus Asap pabrik. asap knalpot, ya kan? Nah, ini dari Bapak Ibu salah satu, kalau udara sekarang memang sudah banyak yang tercemar sehingga banyak kali Bapak Ibu misalkan dari asap rokok. Bapak Ibu sering makan di luar nggak? Ya kan? Mana tahu ya kan, kalau sekali seminggu bawa anak-anak makan keluar, makan enak segala macam. Dan di tempat makan kan namanya umum, ya kan? Mau orang merokok nggak bisa kita marahin, namanya tempat umum. Misalkan di sebelah kita merokok, kita makan, asapnya kemana-mana, kita bisa marah nggak? Nggak bisa marah, kita nggak ada hak marah sama dia. Namanya tempat umum. Nah, itu adalah yang namanya pencemaran udara. Itu juga Bapak Ibu lebih parah orang yang perokok pasif dibanding yang perokok aktif, betul nggak? Karena langsung menusuk, masuk ke hidup kita Bapak Ibu. Jadi ini salah satu penyebab, bisa juga penyebab dari paru-paru. Terus dari mana? Kalau kita mengkonsumsi yang namanya Bapak Ibu KPI, tahu KPI? KPI biasanya terdapat dari mana? Hah? Dari mana? Ubi, kopi. Terus dari mana lagi? Coklat. Siapa yang suka makan coklat? Makan coklat, ya rusak pernapasan. Nih coklat. Terus dari mana lagi Bapak Ibu? Tahu? Dari tahu. Dari Bapak Ibu kalau makan kuaci, itu kuaci juga mengandung KPI. Siapa yang suka makan kuaci? Mak-mak biasanya suka makan kuaci kalau emosi sambil punya-punya. Nih kuaci. Ini Bapak Ibu kalau kita sering-sering juga makan ini, itu juga bisa mengganggu yang namanya sistem pernapasan kita. Kalau kita terlalu banyak makan ataupun yang mengkonsumsi yang mengandung KPI, itu
yang namanya tomat ini mengandung nikotin. Percaya nggak percaya, kalau ada keluarga atau saudara yang tentang kesehatan ataupun dokter tentang gizi, dia pasti tahu bahwasanya di tomat ini mengandung yang namanya nikotin. Jadi semuanya yang suka makan tomat itu juga Bapak Ibu ternyata dia beberapa gram mengandung nikotin. Ya kan? Kalau kita mengkonsumsi terlalu banyak. Terus dari mana lagi Bapak Ibu? Dari terong. Tahu terong? Terong juga Bapak Ibu mengandung yang namanya nikotin. Terus dari mana lagi Bapak Ibu? Dari kembang kol. Tahu kembang kol? Itu juga mengandung nikotin. Kembang kol. Terus dari mana lagi Bapak Ibu? Jangan terkejut. Ini yang selalu Bapak Ibu masukkan ke dalam mulut. Makanya bilang Bapak Ibu, sekarang ini kita nggak bisa lagi yang namanya meyakinkan, menjamin apa yang kita makan di kehidupan sehari-hari kita itu semuanya sehat. Ya kan? Betul nggak? Nah ini tomat, terong, kembang kol, dan masih banyak lagi sayur-sayuran yang memang ada mengandung nikotin di dalamnya. Tergantung gimana caranya Bapak Ibu mengkonsumsinya, jangan terlalu banyak, ya kan? Nah, ini bisa menyebabkan penyakit paru-paru, mengganggu yang namanya sistem pernafasan. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apa sih penyakit paru-paru? Apa? TBC. Siapa di sini yang TBC? Ada paru-paru kita yang penyakitnya TBC. Ya kan? Terus apa lagi? Asma. Terus apa lagi Bapak Ibu? Bronkitis. Ya kan? Terus apa lagi? ISPA. Tahu ISPA? Tahu? Apa ISPA? Apa ISPA? Terus apa lagi? Ya. Nah, ini adalah penyakit yang akan kita alami jikalau Bapak Ibu paru-paru kita bermasalah. Paru-paru kita bermasalah diakibatkan karena apa? Karena ini semua dari udara. Kalau kita banyak mengandung yang namanya kafein, terus kita juga mengandung nikotin, itu yang membuat paru-paru kita rusak. Kalau paru-paru kita rusak Bapak Ibu, penyakit inilah yang akan Bapak Ibu alami TBC. TBC dari mana? Dari udara, virus, betul nggak? Terus Bapak Ibu asma, terus apalagi bronkitis, ISPA dan sebagainya. Inilah penyakit-penyakit kalau paru-paru kita bermasalah, ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu, jantung paru-paru ini kerjanya seperti apa? Kerjanya kan dia sistem pernafasan, otomatis Bapak Ibu kerja paru-paru itu kembang kempis, yang kayak dipompa. Tahu dipompa? Siapa yang pernah dipompa? Ibu-ibu siapa? Ibu-ibu dipompa. Gak mau ngaku dia. Nah, dipompa, ya kan? Dia kembang kempis Bapak Ibu. Itulah cara kerjanya di paru-paru. Nah, kenapa sih Bapak Ibu udara, kafein, nikotin ini bisa terganggu tentang yang namanya paru-paru? Timbul-timbul harus aja kita gambar ya Bapak Ibu paru-paru. Kenapa sih kok bisa yang ini semua bisa merusak yang namanya paru-paru? Dia bisa menjaga cara kerjanya sih paru-paru tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, misalkan ini guru gambar, jangan dihina gambar paru-parunya ya. Karena guru nggak pandai gambar. Paru-paru kayak mana gambarnya? Gua tahu. Ini, misalkan ini Bapak Ibu paru-parunya manusia, ya. Itu namanya Nah, cipta. Bapak Ibu menghirup udara di luar, ya kan? Ini misalkan Bapak Ibu adalah paru-paru
menghirup yang namanya udara, ya kan? Setelah ini kita hiruplah misalkan Bapak Ibu asap rokok masuklah ke sini, ya kan? Asap rokok. Terus Bapak Ibu kita apa ada di jalan, ya kan? Karena sekarang ini karena coronanya makanya Bapak Ibu pakai masker. Kalau nggak corona mana ada yang pakai masker? Lewatlah motor ninja Bapak Ibu yang asap knalpotnya harum, kita suka kali menciumnya. Masuk, ya kan? Masuk. Terus apalagi kita makan nikotin Bapak Ibu, masuklah nikotin, masuklah di sini KPI, masuklah udara kotor, sehingga Bapak Ibu ini terpenuhi sama sampah. Ibaratkan udara kotoran udara tadi, KPI tadi, nikotin tadi, kita bilang itu sampah, betul nggak? Ya kan? Sampah masuk, sehingga Bapak Ibu kalau sini sudah menumpuk semuanya sampah itu Bapak Ibu tadi paru-paru kerjanya dia kembang kempis, ya kan? Ketika Bapak Ibu diselilinginya si paru-paru tadi udah dikelilingi sampah kotoran sehingga kerja terganggu, dia nggak leluasa untuk kembang kempis. Seperti itu Bapak Ibu kalau dilaksasi kembang kempis, ya kan? Nggak leluasa lagi Bapak Ibu, sehingga apa yang terjadi kalau dia sini paru-paru tadi nggak leluasa kembang kempis, itulah yang membuat orang yang bermasalah sama paru-paru Bapak Ibu dia pasti sesak, betul nggak? Sesak karena paru-parunya tadi nggak leluasa untuk bekerja, kerjanya sistemnya kembang kempis, sempit. Sama Bapak Ibu kalau di ruangan ini penuh dengan orang-orang, ya kan? Penuh, sesak Pak di dalam, sesak. Makanya orang yang sakitnya tentang paru-paru, bermasalah sama paru-paru, dia pasti merasa sesak. Asma sesak kan? Sesak. TBC sesak. ISPA sesak, pasti sesak. Sesak pernapasan akut. Nah makanya Bapak Ibu inilah tadi. Jadi gimana cara si germanium tadi Bapak Ibu bekerja? Ya kan? Bekerja yang namanya Bapak Ibu, salah satu manfaat germanium kita mampu yang namanya anti radikal bebas, ya kan? 9 manfaat germanium. Yang keberapa itu? Anti radikal bebas. Nah jadi germanium memiliki yang namanya ion minus. Dia menghasilkan ion minus. Apa ion minus? Nah, vitamin udara ataupun udara bersih, ya kan? Ion minus, ion minus. Berarti Bapak Ibu ini semua polusi tadi, polusi udara dan semua yang masuk ke dalam tubuh, berarti itu adalah positifnya, ya kan? Nah inilah Bapak Ibu sampah-sampah tadi yang mengganggu si paru-paru tadi untuk bekerja. Nah ketika Bapak Ibu orang yang sakitnya bermasalah sama paru-paru, terapi di germanium Bapak Ibu, inilah germanium yang mengandung yang namanya ion minus, betul nggak? Ion minus. Jadi germanium masuk Bapak Ibu, masuk saat ion minus tadi masuk ke dalam tubuh, terapi lagi rutin Bapak Ibu, muncullah ion minus plus ditambah minus, hasilnya apa? Hah? Minus, betul nggak? Minus, jadi minus. Plus ditambah minus, hasilnya minus. Jadi Bapak Ibu itu terjadi semua ion minus dari germanium masuk, sehingga Bapak Ibu semuanya di dalam kotoran kita yang si kotoran tadi kalah sama ion minus. Jadi semua kalau sudah bersih ini Bapak Ibu sudah banyak ion minus masuk ke dalam tubuh, sehingga kotoran-kotoran tadi keluar, ya kan? Sudah ada lagi tempatnya, karena sudah kalah sama si ion minus vitamin udara tadi, ya kan? Jadi sehingga Bapak Ibu kalau
bisa sembuh. Kasih tepuk tangannya dulu ke Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya benar-benarlah harus rutin terapi. Yang punya keluarga, yang teman saudara yang bermasalah sama paru-paru harus rutin terapi, bawa ke sini terapi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kita lanjut Bapak Ibu yang ketiga, jantung. Ini jantung ini Bapak Ibu yang paling banyak di sini. Ya kan? Orang yang sakit jantung terapi di sini banyak. Ini paling memang harus Bapak Ibu dan paling sangat-sangat banyak penggemarnya. Apalagi Bapak Ibu yang bermasalah sama, boleh mau tanya di sini siapa yang tangannya kebas-kebas? Kebas-kebas. Ayo jujur. Yang kebas-kebas tunjuk tangan. Nah, itu adalah calon-calon orang sakit jantung. Mau sakit jantung? Nggak mau. Kalau nggak mau sakit jantung, nggak mau kena sakit jantung, harus ngapain? Harus rutin terapi. Banyak teori rutin terapi kan rutinnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketiga, organ vital manusia paling penting itu adalah jantung. Ya kan? Jantung fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi kerjanya jantung ini Bapak Ibu memompa darah ke seluruh tubuh. Ya kan? Nah, jadi ini salah satu Bapak Ibu memompa darah untuk menyalurkan ke seluruh tubuh. Supaya apa? Ya supaya Bapak Ibu darahnya jadi lancar segala macam. Darahnya lancar, nggak ada lagi yang namanya tangan kebas-kebas segala macam. Jadi Bapak Ibu biasanya yang menyebabkan penyakit jantung ini bermasalah apa? Siapa di sini yang kolesterol? Kolesterol satu. Gak ada lagi yang mau tunjuk tangan. Gak usah malu. Kolesterol, orang Padang kolesterol. Jangan sedih, suka makan santan-santan. Nah, penyebabnya Bapak Ibu yang pertama juga kalau kita sering makanan yang berminyak-minyak ataupun yang santan-santan. Ya kan? Minyak, santan. Terus apa lagi Bapak Ibu? Apa? Rokok. Daging. Terus apa lagi? Apalagi yang menyebabkan jantung ini yang sakit kolesterol, yang nggak boleh dimakan. Nah, jadi Bapak Ibu ini salah satu penyebabnya. Ya kan? Kalau kita punya kolesterol Bapak Ibu, itu berarti Bapak Ibu sudah mendekati yang namanya penyakit jantung. Betul nggak? Orang yang sakit jantung bukan langsung jantungnya langsung sakit. Ya kan? Pasti dari penyakit kecil. Sama halnya Bapak Ibu kalau mau demam. Ya kan? Orang demam pasti ada tanda-tandanya nggak? Entah itu Bapak Ibu badannya meriang, ya kan? Entah itu mau nelan sakit, ya kan? Nah, setelah itu besoknya udah demam tinggi. Nah, sama penyakit jantung. Kalau sama penyakit jantung ini Bapak Ibu pasti dari penyakit kecil duluan. Yaitu awalnya dari tangan kebas-kebas, ya kan? Terus dari tangan kebas-kebas ketika kita cek ternyata kita sakitnya kolesterol. Ya kan? Kalau sudah kolesterol, apa kolesterol? Penyakit darah. Ya kan? Bapak Ibu periksa cek darah. Kalau tahu ketika sudah cek darah baru tahu Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sakitnya kolesterol. Ya kan? Betul nggak? Melakukanlah cek darah ternyata Bapak Ibu sakitnya kolesterol. Kira-kira kolesterol normalnya berapa? 200. Ya kan? Normalnya kolesterol itu Bapak Ibu 200. Jadi Bapak Ibu kalau lebih dari 200 di mana? Ini kolesterol kan ada lemak jahat, ya kan? Yang menyangkut di pembuluh darah. Jadi awal sakit jantung itu Bapak Ibu ya dari kolesterol tadi, penyumbatan pembuluh darah akibat Bapak Ibu dari sisa-sisa makanan. Misalkan Bapak Ibu makan nasi ada di gulanya, ya kan?
Menyangkutlah dia di pinggir-pinggir, kalau sudah pinggir-pinggir Bapak Ibu makan semuanya, gula segala macam sehingga menumpuk. Kalau tidak dibersihkan, apa yang terjadi? Tersumbat sehingga peredaran darahnya tidak lancar. Kalau peredaran darah kita tidak lancar Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kinerja jantung juga akan terganggu. Misalkanlah di sini jantung, ini jantung, ya kan, jantung. Dia kerjanya memompa darah. Jikalau Bapak Ibu kalau pembuluh darahnya ini tersumbat, gimana dia mau memompa darah? Padahal kerja jantung ini setiap hari ada atau tidak adanya darah, dia tetap memompa, ya kan? Kalau pembuluh darah kita tersumbat, apa yang mau dipompa? Darah nggak bisa lewat, ya kan? Betul nggak? Otomatis penyakit terjadi akibat berarti Bapak Ibu kita bisa kena sakit jantung. Orang yang tangannya kebas-kebas, kolesterol jangan sepele. Itu salah satu penyebab, berarti Bapak Ibu punya kemungkinan besar kena penyakit jantung. Gimana Bapak Ibu kalau kita sudah kena sakit jantung? Kalau ke dokter pasti disuruh pasang ring, operasi pasang ring. Misalkanlah kita sudah pasang ring, oke, pasang ring. Kalau kita sudah pasang ring Bapak Ibu, otomatis Bapak Ibu harus minum obat seumur hidup, betul nggak? Iya, udah pasang ring udah pasti Bapak Ibu guru jamin Bapak Ibu harus minum obat seumur hidup. Nah, kalau Bapak Ibu pasang ring, apa gunanya ring tadi Bapak Ibu? Itu adalah jalan pintasnya darah, ya kan? Yang akibat tadi pembuluh darah kita sudah tersumbat, jadi tidak ada lagi aliran darah untuk ke jantung tadi, sehingga dari pihak rumah sakit masalah yang namanya ring. Ring ini gunanya apa? Jalan pintasnya darah, jadi darah tadi bisa lewat dari sini, sehingga Bapak Ibu jantung tadi bisa bekerja. Tapi Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setelah pasang ring Bapak Ibu nggak makan? Ya kan? Pasti makan. Apakah mungkin Bapak Ibu setelah pasang ring Bapak Ibu nggak minum, nggak menghirup udara? Terkadang kita suka juga minuman-minuman yang berzat kimia, betul nggak? Betul. Minum-minum lama-lama Bapak Ibu sama aja juga tersumbat. Makanya ada lagi yang dibilang dokter pasang ring kedua, pasang ring ketiga, betul nggak? Bukan hanya satu kali pasang ring, tapi bisa berkali-kali. Jadi Bapak Ibu bilang tadi, kalau di Germanium orang sakit jantung bisa sembuh nggak? Bisa sembuh. Contohnya Bapak Ibu tamu terapi kita banyak, ada beberapa, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dia berbicara di bawah berbagi pengalaman bahwasanya dia aturan pasang ring selama terapi nggak pasang ring, betul nggak? Siapa orangnya? Pak Januar. Ada orangnya di sini, ya kan? Dia sakit jantung, udah disarankan sama dokter untuk pasang ring, tapi dia nggak mau. Dia coba terapi, akhirnya apa Bapak Ibu? Benar sampai sekarang dia masih sehat walaupun dia tidak pasang ring, betul nggak? Berarti orang yang sakit jantung Bapak Ibu bisa sembuh di Germanium. Cara kerjanya gimana? Salah satu manfaat Germanium kita Bapak Ibu, mampu yang namanya membersihkan darah dan memperlancar pembuluh darah, betul nggak? Germanium masuk Bapak Ibu, panasnya CKJ masuk, dia akan merontokkan gumpalan-gumpalan lemak yang ada di pembuluh darah. Lemak Bapak Ibu karena panas mencair nggak? Mencair. Kalau bayangkan Bapak Ibu, nggak mungkin setiap hari langsung semuanya mencair, tidak. Yang namanya terapi perlahan-lahan, tergantung berapa lama penyakitnya, ya kan? Berapa lama dia kena penyakit kolesterol, berapa lama dia kena penyakit jantung. Otomatis cara kerja dari Germanium sebetulnya masuk berangsur-angsur Bapak Ibu, masuk ke dalam tubuh, masuk ke pembuluh darahnya, sehingga
Makanya setelah dalam terapi Bapak Ibu, setelah selesai terapi, ketika ini sudah dirontokkan, kita bantu dengan air minum. Makanya kalau selesai terapi Bapak Ibu, itu kalau kita minumnya banyak itu lebih bagus. Kenapa? Karena ketika ini sudah telah dicairkan, dirontokkan, ketika kita minum banyak Bapak Ibu, kotoran ataupun toksin itu keluarlah ketika mungkin kita buang air kecil. Ya, terbantu ketika kita minum Bapak Ibu. Dan ketika selesai terapi, makanya lebih bagus kalau Bapak Ibu sering minum pada saat terapi. Misalkan Bapak Ibu lagi terapi, ya terapi terentang, ketika terapi mau terungkup, Bapak Ibu minum dulu, itu juga lebih bagus. Lebih sering kita minum akan itu lebih bagus. Jadi Bapak Ibu ini semuanya, orang yang sakit jantung kira-kira bisa sembuh ada tanpa happy dream? Bisa. Kasih tepuk tangan dulu coba Bapak Ibu. Nah, hebat nggak happy dream? Hebat. Kalau nggak hebat Bapak Ibu nggak mau ngantri lama-lama di sini, betul nggak? Betul. Bapak Ibu. Oke, masih semangat? Kasih tepuk tangannya dulu ya Bapak Ibu. Tepuk tangan yang kedua untuk memperlancar pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu itu guru Irul juga belajarnya, ya kan? Walaupun masih kayak mana-mana, tapi ini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu terapkan. Bapak Ibu bisa tahu, bisa juga untuk menjaga, betul nggak? Menjaga supaya oh iya, apa sih penyebab sakit jantung? Gimana caranya? Kok bisa sih orang kena sakit jantung? Ya awalnya dari situ, dari makanan yang berminyak-minyak, dari yang santan-santan. Kalau Bapak Ibu tangannya kebas-kebas, jangan dibilang itu remeh. Kebas-kebas doangnya ini. Bentar-bentar 50 kilang, ya kan? Banyak nggak yang berpikiran seperti itu? Banyak. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah tangannya kebas-kebas, ya cegah dari sekarang supaya tidak pindah ke kolesterol, betul nggak? Iya. Jadi orang yang kolesterol juga berhati-hati, takutnya nanti kena sakit jantung. Bukan hanya sakit jantung, tapi Bapak Ibu bisa juga kena sakit stroke, ya kan? Apalagi kalau penyakitnya sudah beriringan sama tensi. Siapa di sini yang tensi? Nah, jadi Bapak Ibu, ini semuanya Guru Irul sampaikan supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa tahu. Nah, masih ada lagi ginjal, masih ada lagi hati. Nanti kita cerita lagi karena ini sudah 5 menit lagi mau naik, ya. Jadi kita mau kira-kira Bapak Ibu mau tanya sama Bapak Ibunya dulu. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak? Nggak ada. Sudah mengerti? Sudah paham? Kalau sudah paham, sudah mengerti, jadi Bapak Ibu gimana caranya supaya kita tidak kena penyakit ini, supaya 5 organ tubuh kita yang paling penting ini tidak bermasalah. Ya Bapak Ibu harus benar-benar rutin terapi. Bahwasanya otak Bapak Ibu memiliki membutuhkan yang namanya 30% oksigen. Kalau Bapak Ibu butuhkan 30% oksigen itu, Bapak Ibu nggak bisa dapatkan dari luar, ya kan? Kalau kita dapatkan dari luar, yang adanya penyakit yang kita hirup, betul nggak? Nah, dari mana? Ya dari germanium, karena germanium manfaatnya salah satu mampu yang namanya mensuplai oksigen. Nah, terus Bapak Ibu paru-paru, kalau nggak mau paru-parunya rusak, Bapak Ibu terus datang ke terapi. Tadi 3-tiganya sudah Guru Irul ceritakan, dan itu semuanya nyambung ke germanium, ya kan? Betul nggak? Menyambung cara kerjanya germanium. Gimana perjalanannya kok bisa kita sakit jantung? Dari mana awalnya? Ya kan? Apa penyebab kalau jantung kita bermasalah? Gimana cara kerja jantung? Gimana cara kerja germanium? Orang yang sakit jantung bisa sembuh di sini. Sama seperti paru-paru tadi. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu, supaya semuanya 5 organ ini sehat betul-betul, Bapak Ibu harus rutin terapi. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kasih tepuk tangannya lagi dong Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ini kita udah waktunya
sesi 4. Ayo semuanya sesi 4 kita berdoa dulu. Semoga penyakitnya cepat sembuh. Pulang dari sini Bapak Ibu selamat sampai rumah. Besok bisa kembali lagi terapi. Ayo Bapak Ibu berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Oke, saya mau terapi di Happy Dream agar badanku sehat, tubuhku juga kuat. Alatnya Happy Mantra dan juga Otoplas. Bapak Ibu, oke, yang di luar Bapak Ibu maju ke dalam, maju ke depan. Ayo maju-maju semuanya Bapak Ibu. Ayo maju guru piketnya, guru Agus yang Teteng. Yang di luar silakan. Taruh di sini Pak, sini Pak. Ayo yang di luar yuk, masuk yuk ke dalam yuk. Ayo masuk. Ayo sudah